Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Oke, kali ini aku mau bahas latihan soal kebidanan. Seperti biasa, ini masih soal kasus. Dan kamu harus nonton karena aku bahas opsinya itu semua. Aku bahas per opsi. Jadi kamu nggak akan bingung-bingung lagi. Oke, kita langsung ke soalnya aja nomor 1. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis, baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid 37 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan 75 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa. Pertanyaannya, konseling apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Rujuk ke konsultan perkawinan. B. Rujuk ke dokter obgyn fertilitas. C. Pengaturan pola seksual. D. Olahraga teratur. Atau E. Diet nutrisi. Dan jawaban yang benar adalah E. Diet nutrisi. Pembahasan per opsinya untuk opsi A, rujuk ke konsultan perkawinan. Opsi ini tidak tepat karena masalah utama bukan terletak pada hubungan perkawinan, tetapi pada kesuburan dan kesehatan reproduksi. Konsultan perkawinan lebih relevan jika ada masalah hubungan atau komunikasi dalam pernikahan. Untuk opsi B, rujuk ke dokter obgyn fertilitas. Rujukan ke dokter obgyn fertilitas mungkin terlalu dini, mengingat pasangan ini baru mencoba untuk hamil selama 2 bulan. Biasanya rujukan seperti ini dipertimbangkan setelah 12 bulan mencoba tanpa keberhasilan, kecuali ada indikasi medis tertentu. Dan untuk opsi C, pengaturan pola seksual, meskipun pengaturan pola seksual penting, pasangan ini sudah melakukan hubungan seksual setiap hari yang seharusnya cukup sering untuk mencakup periode ovulasi. Namun ini bisa menjadi bagian dari strategi keseluruhan, tetapi bukan fokus utama dari konsultasi kali ini. Dan untuk opsi D, olahraga teratur. Olahraga teratur sangat baik untuk kesehatan secara keseluruhan dan bisa membantu dalam mengelola berat badan. Namun, fokus utama dalam kasus ini adalah pada aspek nutrisi dan keseimbangan hormon yang lebih langsung mempengaruhi kesuburan. Dan untuk opsi D, diet nutrisi, ini adalah opsi yang paling tepat. Dengan berat badan 75 kg dan tinggi 150 cm, IMT pasien adalah 33,3 yang mengindikasikan obesitas. Obesitas dapat mempengaruhi kesuburan dan menyebabkan siklus haid yang tidak teratur. Konseling mengenai diet yang seimbang dan nutrisi yang tepat dapat membantu pasien mencapai berat badan yang sehat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang kehamilan. Jadi, kesimpulannya, diet nutrisi ialah untuk menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani masalah kesuburan, dengan fokus pada diet dan nutrisi yang bisa langsung mempengaruhi keseimbangan hormon dan siklus haid. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis, baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid teratur setiap 30 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan 80 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa. Pertanyaannya, konseling reproduksi apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A.
insufisiensi uteroplasenta, B. diabetes gestasional, C. gemeli, D. IUGR, atau E. BBLR. Dan jawaban yang benar adalah B. diabetes gestasional. Pembahasan per opsinya untuk opsi A, insufisiensi uteroplasenta. Ini adalah kondisi di mana plasenta tidak berfungsi dengan baik untuk menyediakan oksigen dan nutrisi yang cukup bagi janin. Kondisi ini biasanya diketahui setelah kehamilan terdeteksi dan biasanya selama pemeriksaan kehamilan, bukan pada tahap perencanaan kehamilan. Dan untuk opsi B, diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah kondisi di mana seorang wanita yang sebelumnya tidak menderita diabetes mengalami kadar gula darah tinggi selama kehamilan. Mengingat pasien memiliki berat badan 80 kg dan tinggi 150 cm, IMT-nya sekitar 35,6 yang mengindikasikan obesitas. Ada risiko tinggi untuk diabetes gestasional jika pasien hamil. Jadi konseling reproduksi perlu mempertimbangkan risiko ini dan bagaimana memantaunya selama kehamilan. Dan untuk opsi C, gemeli. Gemeli atau kehamilan kembar terjadi ketika ada 2 janin dalam rahim. Ini lebih terkait dengan riwayat keluarga, penggunaan terapi kesuburan, dan usia ibu. Konseling ini lebih relevan jika ada indikasi atau riwayat tertentu yang menunjukkan kemungkinan kehamilan kembar. Untuk opsi D, IUGR atau intrauterine growth restriction adalah kondisi di mana janin tumbuh lebih lambat dari yang diharapkan di dalam rahim. Ini adalah kondisi yang didiagnosis selama kehamilan, sering melalui USG dan bukan sesuatu yang akan didiskusikan sebelum kehamilan terjadi. Dan untuk opsi E, BBLR, berat badan lahir rendah, adalah kondisi di mana bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Ini lebih merupakan hasil dari kehamilan daripada kondisi yang bisa diprediksi atau dicegah pada tahap perencanaan kehamilan. Jadi, kesimpulannya konseling tentang diabetes gestasional menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi medis yang dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan ibu serta bayi, terutama mengingat faktor risiko seperti obesitas yang dimiliki pasien. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi kelahiran bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat kurang. Oke, pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan, B. Konseling nutrisi, C. Mencari donatur tetap, D. Pemberdayaan ekonomi, atau E. Pendekatan tokoh masyarakat. Dan jawaban yang benar adalah D. Pemberdayaan ekonomi. Pembahasan per opsinya untuk opsi A, penyuluhan. Penyuluhan penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya nutrisi dan cara mencegah anemia. Namun penyuluhan saja mungkin tidak cukup jika masyarakat tidak memiliki sumber daya untuk memilih makanan bergizi. Untuk opsi B, konseling nutrisi. Konseling nutrisi akan membantu memberikan pengetahuan tentang diet seimbang dan makanan alternatif yang bisa membantu mengatasi anemia. Meskipun penting, konseling ini perlu didukung oleh langkah-langkah yang memungkinkan masyarakat mengakses makanan bergizi. Untuk opsi C, mencari donatur tetap. Mencari donatur tetap dapat memberikan bantuan sementara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat. Namun ini bukan solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah ekonomi dan nutrisi di desa tersebut. Untuk opsi D, pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi adalah solusi jangka panjang yang paling tepat. Dengan meningkatkan ekonomi masyarakat, mereka akan memiliki daya beli yang lebih baik untuk membeli makanan bergizi seperti ikan dan daging.
Pemberdayaan ekonomi dapat melibatkan program-program seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pengembangan usaha lokal. Dan untuk opsi E, pendekatan tokoh masyarakat. Pendekatan tokoh masyarakat penting untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Namun, pendekatan ini lebih berfungsi sebagai langkah pendukung daripada solusi utama untuk masalah anemia dan BBLR yang disebabkan oleh daya beli yang rendah. Untuk kesimpulannya, pemberdayaan ekonomi pada pembahasan ini menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah kesehatan di masyarakat, dengan fokus pada peningkatan ekonomi agar masyarakat dapat mengakses nutrisi yang lebih baik dan mengurangi kasus anemia seperti BBLR. Lanjut soal nomor 4, seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan mual muntah khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis haid terakhir 3 bulan yang lalu, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 2 jari di atas simfisis. Pertanyaannya, masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? Ini sih soalnya gampang ya. Untuk opsi A, nausea, B, vomiting, C, hyperemesis, D, morning sickness, E, salivasi gravidarum. Dan jawaban yang benar adalah D, morning sickness. Oke, aku mau bahas per opsi. Untuk opsi A, nausea. Nausea atau mual adalah gejala umum yang bisa terjadi pada kehamilan. Tetapi mual yang terjadi secara spesifik pada pagi hari, terutama dengan riwayat haid terakhir 3 bulan yang lalu, lebih sesuai dengan kondisi morning sickness. Jadi mual ini merupakan bagian dari morning sickness. Kemudian opsi B, vomiting atau muntah, ini juga merupakan gejala umum pada kehamilan. Namun muntah yang terjadi di pagi hari secara konsisten lebih sesuai dengan morning sickness, sehingga muntah sebagai gejala tunggal tidak menggambarkan kondisi keseluruhan. Untuk opsi C, hyperemesis, hyperemesis gravidarum adalah bentuk mual dan muntah yang parah selama kehamilan yang bisa menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan penurunan berat badan. Dalam kasus ini, kondisi umum pasien baik dan tidak ada tanda-tanda dehidrasi atau komplikasi berat lainnya, sehingga tidak cocok untuk diagnosis hyperemesis. Untuk opsi D, morning sickness. Morning sickness adalah kondisi yang paling mungkin pada kasus ini. Keluhan mual dan muntah khususnya di pagi hari, serta haid terakhir 3 bulan yang lalu, dan ukuran tinggi fundus uteri atau TFU yang sesuai dengan usia kehamilan sekitar 12 minggu. Semuanya mendukung diagnosis ini. Morning sickness adalah gejala umum pada trimester pertama kehamilan. Untuk opsi E, salivasi gravidarum. Salivasi gravidarum atau pitialisme adalah kondisi di mana terjadi peningkatan produksi air liur selama kehamilan. Namun keluhan utama pasien adalah mual dan muntah, bukan peningkatan air liur, sehingga opsi ini kurang relevan. Lanjut soal nomor 5. Seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0, hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis dalam semalam BAK sampai 34 kali, gerak janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 30 cm. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berbaring miring ke kiri, B. Hindari minum kopi atau teh, C. Perubahan fisiologis trimester 3, D. Perbanyak minum pada siang hari, atau E. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan.
Dan jawaban yang benar adalah C. Perubahan fisiologis trimester 3. Pembahasan per opsinya untuk opsi A berbaring miring ke kiri. Berbaring miring ke kiri dapat membantu meningkatkan aliran darah ke plasenta dan mengurangi tekanan pada vena besar yang membawa darah kembali ke jantung. Namun ini lebih terkait dengan kenyamanan tidur dan sirkulasi darah daripada langsung menangani masalah sering BAK di malam hari. Untuk opsi B, hindari minum kopi atau teh. Kopi dan teh mengandung kafein yang dapat meningkatkan produksi urin dan menyebabkan lebih sering buang air kecil. Menghindari minuman berkafein dapat membantu mengurangi frekuensi BAK. Namun, ini lebih merupakan langkah pencegahan tambahan. Untuk opsi C, perubahan fisiologis trimester 3. Sering BAK pada trimester ketiga adalah fenomena umum dan merupakan bagian dari perubahan fisiologis normal selama kehamilan. Tekanan dari rahim yang membesar dan posisi janin yang sudah turun ke panggul dapat menekan kandung kemih, menyebabkan peningkatan frekuensi buang air kecil. Memberikan penjelasan kepada pasien mengenai perubahan fisiologis yang terjadi pada trimester ketiga dapat membantu mereka memahami bahwa ini adalah bagian normal dari kehamilan. Untuk opsi D, perbanyak minum pada siang hari. Memperbanyak minum pada siang hari dan mengurangi asupan cairan menjelang malam dapat membantu mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Ini adalah strategi yang bermanfaat, tetapi mungkin tidak sepenuhnya menghilangkan keluhan sering BAK karena perubahan fisiologis yang mendasarinya. Kemudian untuk opsi E, kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan adalah saran yang baik untuk menghindari retensi urin dan infeksi saluran kemih, tetapi tidak secara spesifik mengatasi frekuensi buang air kecil yang meningkat di malam hari. Sebagai kesimpulan bahwa sering buang air kecil pada malam hari adalah bagian dari perubahan fisiologis normal pada trimester ketiga kehamilan. Memberikan penjelasan mengenai hal ini dapat membantu pasien memahami bahwa ini adalah gejala yang umum dan normal dalam proses kehamilan. Oke, udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang baik itu di SKB, P3K maupun UKOM. Dan sebagai penutup seperti biasa aku mau bacain salah satu kata bijak. Berjuanglah dengan tekad yang kuat, karena dalam setiap perjuangan pasti ada hasil yang memuaskan. Oke, tetap semangat!